Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini topik kita adalah Anda dipilih Tuhan. Selamat Bapak Ibu Saudara, Anda dipilih Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat firman ini, mendengar firman ini, maka ketahuilah ini bukan kebetulan, tetapi Anda dipilih Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di mana firman Tuhan berkata, bukan kita yang memilih Tuhan, bukan Bapak Ibu Saudara atau bukan saya yang memilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memilih Anda. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih kita bukan sekedar memilih. Bukan karena Tuhan tidak punya pilihan lain, tapi Tuhan punya alasan yang sangat kuat, yaitu untuk membuat kita menghasilkan buah. Dan buah kita itu tetap, di mana kita boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain, supaya nama Bapa dipermuliakan. Itulah yang Tuhan Yesus katakan dalam hidup kita. Ada buah pertobatan, ada buah roh, ada hidup kita menjadi saluran berkat, memberi dampak, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Itulah yang Tuhan Yesus mau untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk itulah Tuhan Yesus memilih Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana hidup kita itu boleh menjadi saluran berkat, kita boleh menghasilkan buah. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka Bapa memberikannya kepada kita. Wow, ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tentu banyak kadang-kadang orang bertanya, aku udah minta ini dan itu, aku minta banyak hal, tapi aku nggak dapat. Karena dia tidak tinggal di dalam Yesus. Karena sering sekali Bapak Ibu Saudara, yang kita minta itu bukan selaras dengan kehendak Tuhan. Dan belum tentu yang kita minta itu baik buat hidup kita. Sering sekali kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang meminta, tetapi sesungguhnya itu dia minta untuk memuaskan keinginannya. Dan sebenarnya ujung-ujungnya, bila Tuhan pun memberikan itu, maka itu akan merusak hidupnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika dulu pertama sekali, mungkin 20 tahun yang lalu saya tahu ayat ini, saya langsung meminta duit yang banyak, saya meminta mobil yang bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin 10 atau 15 tahun kemudian, saya baru menyadari bahwa sangat baik Tuhan untuk tidak memberikan itu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Bayangkan seorang muda yang diberikan semua keinginannya, itu akan menjadi anak muda yang sangat liar, sangat sombong, dan kemudian tidak bisa menerima didikan. Karena merasa punya power, punya semuanya. Dan saya juga sering berdoa, Tuhan urapi pakai saya. Sesungguhnya Bapak Saudara, saya juga menyadari bahwa sangat mengerikan juga kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi integritas kita, loyalitas kita, kerendahan hati kita tidak cukup. Saya pernah di satu masa di mana ini cerita mungkin 15-20 tahun yang lalu Bapak Saudara. Ketika Tuhan bawa saya keliling Indonesia, buat begitu banyak KKR, pesta mujizat, pesta kesembuhan. Saya melihat banyak orang yang koma disembuhkan, yang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang tuli, mereka sembuh. Itu membuat saya hilang dalam pelayanan. Saya tahu gimana rasanya hilang dalam pelayanan Bapak Saudara. Karena apa? Waktu itu benar-benar saya minta, saya bisa berdoa, saya bisa berpuasa untuk supaya diurapi dan dipakai Tuhan. Bisa 120 hari dalam setahun. Dan saya nggak tahu kenapa waktu itu Tuhan izinkan. Benar-benar saya nggak kuat Bapak Saudara. Itulah sebabnya sudah sangat lama, sudah hampir lebih dari 10 tahun belakangan ini, saya sudah tidak tompang tangan, doakan orang tompang tangan seperti yang pernah dulu saya lakukan. Karena apa Bapak Saudara? Saya takut sekali. Bahkan ketika saya ke Jakarta 12 tahun yang lalu, saya berjalan di pinggir-pinggir rel, banyak orang berkata, "Halo, Kak Joni penyembuh." Waduh Bapak Saudara, itu menakutkan buat saya. Sejak saat itu saya tidak pernah tompang tangan dengan meletakkan tangan lagi buat mereka. Saya ajari mereka tompang tangan sendiri mereka sendiri. Sehingga saat mereka sembuh saya berkata, Tuhan Yesus memakai engkau. Dan Bapak Ibu Saudara, terkadang
Tuhan pun izinkan hal-hal tertentu yang kita minta karena memang itu masih jalan dengan yang Tuhan mau. Tapi kalau hati kita, integritas kita, kerendahan hati kita nggak cukup, itu sering sekali menakutkan. Tapi saya bersyukur dari semua proses, semua didikan yang Tuhan berikan, saya bisa enjoy, Bapak Saudara. Ada pernah orang bertanya, "Brother, saya melihat kamu bawa kijang. Kadang-kadang kamu kemudian kijangnya gak ada, kamu bawa wuling. Nah sekarang kadang saya lihat kamu bawa Avanza, sekarang aku lihat kamu bawa Kia." Saya berkata, itu yang Tuhan kasih, saya enjoy. Kemudian dia berkata, "Aku tahu kau bisa beli mobil yang jauh lebih bagus." Saya bilang, boleh, apalagi kalau kredit. Tapi itu bukan bagian saya. Saya tidak mau, saya menikmati apa yang Tuhan berikan, saya enjoy. Karena itu hanya sebuah sarana. Dan kemudian dia berkata, "Wow, gitu ya?" Ya, karena saya juga menaruh plafon dalam hidup saya. Disitulah saya mulai belajar, Bapak Saudara, menyelaraskan hati saya dengan firman Tuhan. Saya mulai membedakan apa yang namanya kehendak Tuhan, kebutuhan pribadi, maupun sesuatu yang penting untuk memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, mari apa yang Tuhan sudah panggil dan sudah pilih kita, karena Anda dan saya dipanggil dan dipilih Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Mari minta anugerah dan jaminan Tuhan untuk kita menuntaskan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin Bapak Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat panggilan dan pilihan-Mu dalam hidup kami. Namun tolongi kami setia sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.